Kreatif. Di video kali ini kita akan kunjungin salah satu tempat nongkrong lagi nih di Pulang Pisau. Nah, mau tahu di mana tempatnya? Yuk ikut aku. Halo Kak, selamat datang. Kita punya kopi, kemudian ada kopi dan kopi. Bisa pesan sirup ataupun juga kopi. Kita juga banyak dari kopi dari macam daerah. Oh gitu. Kalau favoritnya di sini apa nih? Favoritnya di sini kita ada Watano sama Sparta. Kalau Watano itu lebih kayak kopi susuan, dan itu lebih strong ke kopinya. Sedangkan kalau kopi Sparta itu kopi soda. Oh gitu. Iya. Kalau buat aku yang nggak terlalu bisa minum kopi nih, apa nih kira-kira? Itu mungkin non kopi. Non kopi. Yang mana nih? Kita punya ada karamel, vanilla, sama hazelnut. Kalau yang kakaknya rekomendasiin apa? Kalau bisa direkomendasiin ini bisa dari karamel. Oh yaudah boleh deh. Kalau di sini ada makanannya nggak nih? Ada, kita juga punya food, ada cream fresh atau kentang, sama ketan. Oh, ketannya diapain tuh? Ketan dikasih topping keju sama susu sama coklat. Oh gitu. Boleh deh satu yang rekomendasi. Oke, siap. Ditunggu ya, Kak. Oke, siap. Thank you. Permisi Kak, ini pesanan tadi ya. Karamelnya sama ketan suju atau ketan susu keju. Silahkan dinikmati. Kak, boleh tanya-tanya kita nggak? Oh boleh? Halo Kak, kita ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya Kak Ya ya? nggak apa-apa. Nah, aku pengen nanya-nanya ke kakak nih, siapa tahu bisa menginspirasi sobat kreatif yang ada di rumah yang nonton ini nantinya. Jadi kakak bisa berbagi pengalaman nih buat mereka. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke, nah sekarang aku pengen nanya nih Kak, kakak ini udah berapa lama sih suka ini? Baru kurang lebih 1 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan. Masih baru. Masih baru banget. Oh gitu. Kalau misalnya ini kan di Pulang Pisau kan jarang nih, tapi Iya. memang sebelumnya ada nih tempat kopi. Nah, kenapa sih kakak mau buka tempat kopi juga di sini? Itu berawal dari ketika kan saya lagi pendidikan di Jogja. Itu di sana saya sering nongkrong gitu juga sambil ngerjain tugas akhir di tempat kopi. Nah, terus saya penasaran di situ. Penasaran, saya hanya penikmat tapi bingung gimana orang di dapurnya ini gitu loh. Bagaimana mereka proses pembuatannya segala macam sampai jadi satu cangkir kopi lah gitu. Di situ saya penasaran dan akhirnya kebetulan kemarin ada keluarga dan itu juga menawarkan ada kelas kopi. Nah, di situ saya mulai ikut tertarik untuk mengikuti kelas tersebut. Nah, kemudian saya mengikuti selama 1 minggu materi, kemudian 3 minggu di praktek. Berarti totalnya 1 bulan. 1 bulan, kurang lebih 1 bulan di situ. Lalu ada minat keinginan untuk membuka di sini, untuk setidaknya untuk mengenalkan untuk orang-orang gimana sih ini nih kopi dibuat dari biji kopi langsung digiling kemudian diseduh. Orang-orang yang tahu di sini kan hanya Kopi saset. kopi saset gitu, Iya, kopi saset walaupun yang udah murah. jadi ya, Kak, ya? Seperti itu. Oh, berarti dari dulunya kakak pendidikan di Jogja, habis itu hanya penikmat kopi. Hanya Jadi, sebagai penikmat. Habis itu tertarik buat bikin juga, Iya. akhirnya belajar. Jadi semacam kursus juga ya ke ujung-ujungnya? Iya, kebetulan ikut kelas gitu juga. Gitu. Kalau sekarang nih, kan selama 1 bulan nih, Iya. untuk peminatnya sendiri di Pulang Pisau, menurut kakak apakah gimana ya, kayak kalau di Jogja itu kan banyak tuh Banyak banget. ya, banyak yang pengen maksudnya banyak yang suka minum kopi, banyak yang senang coba-coba yang lain gitu kan. Di sana nggak sedikit tempat kopi Iya, gitu benar. kan. Nah, kalau di sini sendiri gimana di Pulang Pisau? Kalau di sini itu butuh proses sepertinya Kak. Soalnya
Ya kalau riset selama 1 bulan itu orang-orang di sini lebih suka pada kopi susuan. Kalau dari single origin kayak kopi dari berbagai daerah itu masih kurang tertarik karena mungkin mereka terbiasa dengan kopi saset yang udah campur dulu dengan gula. Nah kemudian untuk mengenalkan kayak kopi tubruk, kopi misalkan dari Bajawa, dari Sumatera gitu tuh butuh proses karena itu seduhan memang single origin diseduh untuk memang kopi Oh gitu. gitu. Jadi kayak misalnya yang kayak dari Toraja. Iya benar. Kayak gitu ya, yang aku sempat lihat-lihat juga di Instagram atau di media sosial lainnya kayak kopi Toraja nih ada, habis itu yang dari NTB kalau nggak Iya, salah, atau benar. dari mana-mana tuh udah ada gitu. Aceh juga ada ya. Nah, kalau misalnya kakak sendiri nih, kan kopinya ini kan pasti beda-beda nih, Iya benar. daerahnya diambil. Nah, itu kesulitan nggak sih kak untuk nyediain beberapa macam kopi buat di sini gitu? Oh. Yang kira-kira, aduh kalau aku jual ini kira-kira kejual nggak ya gitu? Gimana? Karena di sini kan lebih banyak atau mayoritas penikmat kopi susu, itu saya ngambil biji kopi dari Malang. Nah bijinya biji dari Dampit. Nah di situ biji robusta. Kemudian itu yang dijadikan bahan komposisi dari kopi susu di sini. Karena penikmat yang tadi untuk kopi arabica yang di sini lebih kurang di situ. Kalau kopi arabica sendiri itu karakteristiknya kayak gimana sih kak? Ya kalau dari kopi arabica itu karakteristiknya lebih asam, low kafein atau tidak terlalu banyak kafein. Sedangkan kalau dari robusta itu lebih pahit di situ. Jadi kalau si arabica itu lebih asam, Ya. kalau robusta itu lebih pahit. Lebih Makanya pahit. kalau misalnya kita bikin kayak salah satu merek kopi itu dia ada yang pahit, ada yang sedikit ada asemnya. Iya, Kalau benar. kebanyakan kayak gitu ya kak. Dalam 1 bulan ini kira-kira berapa persen dari modal kakak yang udah kakak dapet? Kalau untuk dari segi modal yang saya dapat itu masih belum bisa dibilang mencukupi. Apa istilahnya itu belum bisa mencukupi, ya belum bisa menutupi di situ. Kalau persentasenya kira-kira berapa nih kak? Pengen tahu dong kalau bisa kayak gini. Persentasinya ini masih 40%. 40%, lumayan dong kalau 40%. Iya, dan ini juga sementara. Apalagi Sementara lagi tempatnya pandemi di ya. sini. Jadi ini hanya untuk wadah sementara. Jadi untuk wadah tetapnya ada di Rey 2. Oh, Di situ ada di gedung baru di Oh situ. gitu. Berarti nanti ibaratnya di sini cari nama dulu nih. Iya benar, Jadi cari nama dulu. lingkungannya biar kenal dulu, biar ngelihat pasarannya dulu gimana gitu ya kak. Dan tujuannya memang saya di sini untuk mengenalkan orang-orang kopi. Ini loh biji kopi yang tadi gitu. Tapi orang-orang juga tertarik nih kak buat kesini. Maksudnya kayak, oh ini ada dari bijinya langsung loh diseduh. Iya, ada beberapa orang tertarik dengan kopi Dari berbagai daerah. biji itu digiling dulu kayak tadi, habis itu baru diseduh tadi ya. Iya benar. Dan itu tekniknya harus seperti itu atau gimana kak? Itu tekniknya ada macam-macam teknik yang orang-orang atau barista lain menggunakan metode tadi. Itu dinamakan metode V60, V60. Kenapa V60? Karena itu kan ada alat namanya server atau dripper, itu bentuknya V. Yang corong tadi? Iya, kemudian 60 itu dibilang 60 derajat, kemiringan 60 derajat, makanya dibilang V60. Oh gitu, berarti itunya sendiri ada tekniknya sendiri Iya, ya Kak? Dan benar, itu ada. berbagai macam teknik. Ada. Jadi dalam pembuatan V60 itu ada macam-macam metodenya. Itu diukur dari rasio, suhu air, green size ukuran kopi, sama waktu penyeduhan. Itu sangat mempengaruhi dalam pembuatan V60. Oh gitu. Jadi agak ribet ya. Tapi ini semua bisa didapetin kalau belajar gitu. Jadi benar. belajar sama yang ahli langsung ya. Iya. Kalau kakak kemarin belajarnya di mana kak? Di Jogja. Oh di Jogja. Jadi buat teman-teman yang pengen buka kafe kopi juga mungkin kalian bisa belajar di ahlinya. Jadi ini nggak bisa otodidak ya kak ya. Kalau bisa otodidak, bisa dibilang iya bisa. Oh bisa. Cuma harus belajar benar-benar. Soalnya sekarang ya. kan banyak memudahkan dari fasilitas. Kayak bisa kita melihat dari YouTube atau bisa iya, baca benar buku. sih, heeh.
Cuma kalau misalnya kita dari YouTube kan kita nggak tahu nih gimana Iya, gimana prakteknya langsung gitu kan. Jadi lebih mantep kalau saya belajar kursus langsung Iya. gitu. Siapa tahu nanti ada yang buka kelas. Kakaknya mungkin buka kelas buat teman-teman yang di Pulau Pisau yang pengen belajar kopi. Boleh ya Kak ya? Boleh dong. Boleh. Berarti nanti buat teman-teman sobat kreatif yang pengen belajar nyeduh kopi, habis itu belajar teknik bikin kopi yang dari biji langsung ya Kak ya, itu bisa sama Kak Satria. Satria. Oke Kak, aku mau nanya nih, kan ini tadi kan kakaknya rekomendasiin Iya. aku yang non kopi, kan memang aku orangnya nggak terlalu bisa minum kopi. Aku kan kadang bisa kalau misalnya kebanyakan minum kopi itu bisa deg-degan, habis itu tremor Iya, dan benar. lain-lain. Nah Pengaruh. ini tadi apa tadi Kak? Itu karamel. Karamel ya. Kalau non-coffee. karamel sendiri komposisinya ribet nggak? Komposisinya nggak terlalu ribet, mudah. Karena itu pengambilan dari sirup, terus dicampur dengan susu, kemudian creamer. Oh ada creamernya tadi Kak. Ada, itu buat lebih creamy. Tapi nggak ada gula di sini ya? Nggak ada gula Oh sama mungkin ada sekali. gulanya loh. Oh berarti teman-teman ini dari sirup karamel, habis itu ada creamernya juga, Iya, habis itu ada susu juga ya Kak ada ya? susu. Oke, dan itu tuh udah diukur takarannya sama kakaknya. Terus suhunya juga diukur juga tadi bikin. Kalau pembuatan ini tidak perlu pakai suhu. Oh, berarti untuk yang hot aja. Iya, Yang untuk benar. yang panas aja yang punya suhunya ya. Biar dia asamnya nggak terlalu asam gitu. Pahitnya Iya, nggak itu terlalu kalau pahit. di kopi. Oh, itu Kalau kalau ini kan kopi. non coffee, jadi Oh, gitu. lebih Kalau manis. kalau ini Kak, aku kan nggak terlalu bisa minum kopi. Iya. Ada nggak sih rekomendasi kopi yang bisa aku minum tanpa aku harus merasa tremor atau deg-degan, habis itu nggak enak di perut. Kalau biasanya aku minum kopi yang saset itu kan kadang-kadang bisa bikin nggak enak di perut tuh. Nah, kalau menurut kakak rekomendasinya apa nih? Kalau di sini dari selama saya buka di sini, itu kebanyakan orang-orang yang mungkin kurang suka di kopi. Selama saya buka ini, itu kebanyakan orang-orang pada mesan non kopi. Tapi ada juga beberapa orang yang ingin mencoba kopi tapi nggak terlalu pahit. Nah, jadi saya lebih menyediakan mereka lebih ke kopi susuan. Itu bahan dasarnya dari espresso. Di situ kemudian diolah dari misalkan dari susu apa dulu atau dari sirup apa dulu, kemudian dicampur susu, kemudian lalu diberi kopinya, atau bisa dibilang espresso one shot. Jadi kita bisa nikmatin kopi tapi nggak terlalu pahit Iya, ya, nggak benar. terlalu pahit, nggak terlalu asam karena udah dicampur sama yang lainnya. Iya. Takarannya udah ditakar sama kakaknya kayak gitu. Iya, benar. Oke, kalau makanannya sendiri nih kan kakak ada ngasih aku ini. Aku pernah tahu nih Kak. Iya. Jadi ada namanya mango sticky rice. Apakah itu jadi inspirasi? Bukan? Bukan. Wah. Saya terinspirasi ketika pernah ikut kelas, bukan kelas tapi les di Kediri atau Pare, Kampung Inggris. Di sana makanan anak-anak pelajar atau yang les di sana kebanyakan ini bisa dibilang tansu, dibilang ketan susu biasa. Tapi saya inovasikan lagi, dikasih topping keju sama coklat. Oh, ada yang coklat Di situ juga. ada. Oh gitu. Jadi kakaknya terinspirasi dari waktu belajar di Kediri, les di Iya. Kediri, di Kampung Inggris Iya, ya. benar. Di Kampung Inggris, terus mereka pelajar-pelajar di sana itu banyak makan ini yang Iya. aku bilang tadi enak banget, itu ketan susu. Nah, jadi kalau di sini diinovasiin sama kakaknya ketan susu sama parutan keju gitu. Jadi lebih enak, ada asinnya, ada gurihnya ya Kak Iya, ya. benar. Tapi enak sih, bener enak. Terus porsinya juga pas nih kalau buat santai minum kopi, Iya. habis itu temennya ini. Tapi ada makanan lain gak nih kakak sediain? Ada kentang goreng. Kentang goreng juga ada. Gitu. Kalau bukanya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya sendiri dari jam 10 pagi, Mm-mm. kadang sampai jam 11. Oh gitu. Berarti ngeliat keadaan juga ya. Karena melihat basic di kopi itu sebenarnya dinikmati ketika pagi, lebih enak. Iya, tapi banyak juga yang pengen es yang siang Iya, gitu. benar di situ. Oke, berarti dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam itu kakaknya udah buka. Terus, oke, yang terakhir nih Kak, aku pengen tanya ke kakak, kenapa namanya Wata? Kenapa namanya Wata? Simpelnya Wata itu kepanjangan dari warga tani. Jadi itu usaha yang dahulunya, bukan dahulu, sampai sekarang pun itu dikelola sama
orang tua saya gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ, sehingga saya singkat nama dari warga tani itu menjadi Wata, seperti itu. Kedua orang tuanya kakak petani dua-duanya? Enggak. Bukan, tapi buka untuk memfasilitasi untuk petani seperti Jadi itu. dalam konsep lain kakak juga membawa warga tani nih di kopinya kakak gitu ya? Iya benar. Gitu. Oke, terima kasih buat kakaknya udah Sama-sama. sharing. Siapa Siap. tahu teman-teman Peluang Pisau yang pengen belajar bikin kopi, belajar nyeduh kopi, atau pengen buka usaha mungkin ya. Bisa banget belajar sama kakaknya mungkin ya kak ya. Siapa tahu kakaknya nanti buka les, jadi bisa berbagi ilmunya ke kalian juga. Makanya komen di bawah kalau kalian pengen diajarin juga. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita terus bikin konten buat kalian. Oke, sampai jumpa. Kak mau cobain yang kopi nggak? Boleh deh, tapi yang ya udahlah yang kakak rekomendasiin aja lah, Yang aku V60. cobain. Oke, siap. Dari seduhan yang V60. Boleh? Siap. Saya buatin dulu ya kak. Oke. Ini silakan. V60 dari Aceh, Oh gitu. fermentasi jadi wine. Silahkan cobain kak, Arabica Aceh Gayo. Oke, berarti ini kopi Aceh Gayo. Iya, Oke, Arabica ya ini ya? Arabica. Boleh kita cobain ya. Ternyata ini rasa kopi. Oh my god, jadi ini rasanya kopi. Iya, Arabica itu proses pasca panennya dibuat difermentasi. Oh, Makanya gitu. bisa dibilang Aceh Gayo wine. Oh, Gitu. nama lainnya Aceh Iya, Gayo Wine. benar. Notes after taste-nya itu kita dapat rasa yang winey. Kalau kita sering ngopi, ada rasa anggurnya. Aku nggak tahu rasa wine itu kayak Nah, gimana. jadi Cuma dalam memang minum agak kopi asem. itu lebih diseruput gitu. Oh gitu, caranya diseruput, nggak kayak aku tadi ya? Gitu. Oh, aku nggak tahu, sorry. Nanti aku coba lagi deh. Iya. Nah ini buat pecinta kopi bisa cobain ini ya berarti ya. Jadi kopi Aceh Gayo atau apa tadi kak namanya? Gayo wine. Gayo Wine. Ya, jadi ya kopi yang dari Aceh dan itu difermentasi. Difermentasi sehingga bisa dibilang jadi Gayo wine. Oh gitu. Jadi kenapa dia dibilang wine? Karena dia difermentasi. Iya. Bisa nih buat teman-teman sobat kreatif yang cowok-cowok nih biasanya yang suka sama kopi-kopi yang kayak gini, ya kan ya kak. Iya, Kalau benar. misalnya kakaknya sendiri suka ini nggak? Suka banget Suka kalau banget. buat Yang fisik ini suka banget. Iya. Ya ampun, aku nggak bisa minum ini banyak-banyak guys, jujur. Tapi kalau misalnya kopi susuan mungkin aku bisa minum ini. Iya. Iya, soalnya ini rasanya strong, terus memang agak asem, tapi untuk kopi ya memang kayak gini rasanya gitu ya. Tapi ini kenapa nggak ada ampasnya kak? Karena tadi prosesnya dibuat metode V60. Oh, Disaring gitu. dulu. Kenapa dia nggak ada ampasnya? Karena itu punya teknik sendiri tadi ya. Iya benar. Oh gitu. Oke, terima kasih kak. Terima kasih Sama-sama. sudah dikasih ilmunya, sudah dikasih pengalamannya, sudah berbagi berbagai macam experience-nya selama ini. Oke. Terima kasih Ruang Kreatif Pulang Pisau telah berkunjung ke Wata Kopi. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke teman-teman, oke sobat kreatif semuanya, kita tadi udah banyak ngobrol sama kakaknya yang punya Wata Coffee. Nah, tadi udah ada banyak varian kopinya dan makanannya. Kalian bisa nongkrong di sini kapanpun, dari jam 10 sampai jam 11 malam. Kalian bisa nongkrong di sini. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita biar kita bisa kasih video-video baru lagi ke kalian. Terus jangan lupa lagi klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari kita. Oke. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.